Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Bapak Ibu sehat hari ini di hari Selasa 26 Januari 2021. Kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana bacaan hari ini dari Kejadian 46. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah kami, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhanlah yang memelihara, memberi kehidupan, memberi segala kebaikan, terutama penebusan dosa dalam Kristus Yesus yang memberi kami pengampunan dan memberi kepastian kehidupan kekal di sorga. Kiranya Roh Kudus menolong kami terus-menerus, kami dibarui dengan firman Tuhan, diubahkan, diteguhkan dalam keyakinan, dalam harapan, dalam iman yang benar kepadamu. Kami mohon ampun atas segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kejadian 46 ayat 1-7. Yakub pindah ke Mesir. Judul bacaan. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, "Yakub, Yakub." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu firman-Nya, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Amin. Dari bacaan ini saya beri judul renungan, diteguhkan oleh janji Tuhan. Diteguhkan oleh janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, keraguan akan masa depan adalah hal yang sangat manusiawi. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Bahkan 1 jam, setengah jam, 1 menit ke depan dari saat ini kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam bacaan kita, Yakub sedang dalam perjalanan permulaan menuju Mesir. Saya katakan dalam perjalanan permulaan karena masih dalam wilayah Kanaan saat ia tiba di Berseba. Ia mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Karena di sini di Berseba juga Ishak ayahnya dan kakeknya Abraham pernah membuat mezbah untuk korban sembelihan kepada Tuhan. Firman Allah yang disampaikan dalam penglihatan kepada Yakub
agar Yakub jangan takut pergi ke Mesir di ayat 3 menyiratkan bahwa Yakub takut atau ragu-ragu untuk pergi ke Mesir. Hal ini bisa dimaklumi karena ia membawa seluruh anggota keluarganya, 66 orang laki-laki disebut di ayat 26. Belum terhitung istri anak-anaknya atau mantunya, belum terhitung budak-budaknya, juga seluruh ternak mereka, harta benda mereka. Jadi bisa dibandingkan, anggaplah ini sebuah dusun atau sebuah warga desa. Satu desa pindah dengan seluruh harta benda, seluruh ternak ke sebuah negara yang baru. Tentu ini tidak mudah. Apakah mereka akan selamat dalam perjalanan? Bagaimana kembalinya nanti? Hal-hal ini mungkin muncul dalam pikiran Yakub, sehingga Tuhan berkata kepadanya, jangan takut pergi ke Mesir. Dan ternyata setelah Tuhan berfirman dan menjanjikan penyertaan dalam perjalanan, menjanjikan penyertaan kembali ke Kanaan, menjanjikan bahwa tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matanya nanti saat ia meninggal, maka Yakub melanjutkan perjalanannya, pergi ke Mesir, dan pada akhirnya mereka tiba di Mesir. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, di kemudian hari seluruh janji Tuhan kepada Yakub terpenuhi. Mereka dengan seluruh rombongan, harta benda, tanah Mesir, harta benda, keluarga, ternak bisa tiba di Mesir dengan baik. Janji yang pertama terpenuhi. Janji yang kedua yang disebut di ayat 3, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana, juga kemudian terpenuhi. Orang Israel makin berkembang biak di sana. Begitu cepat mereka berkembang sampai orang Mesir ketakutan dengan bertambah pesatnya jumlah orang Israel di Mesir. Janji yang kedua terpenuhi. Janji yang ketiga bahwa Yusuflah yang akan mengatupkan mata Yakub ketika meninggal juga terpenuhi. Dan janji yang keempat juga terpenuhi. 430 tahun kemudian Tuhan menuntun bangsa yang besar ini kembali ke Kanaan di bawah pimpinan Musa dengan perbuatan-perbuatan mujizat dari Tuhan. Jadi 4 janji Tuhan meneguhkan Yakub pergi ke Mesir, dan semua terpenuhi di kemudian hari. Semua tergenapi, janji Tuhan tak satu pun yang tidak digenapinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah Tuhan juga berjanji kepada kita orang-orang percaya? Bukankah Yesus berjanji kepada kita orang percaya untuk disertai dalam hidup di dunia ini? Ia berjanji, ia mengatakan 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya, dan kita juga muridnya masa kini, aku tidak pergi meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku kembali kepadamu. Di Matius 28 dia katakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Menyertai senantiasa artinya tidak pernah berhenti, terus-menerus disertai. Dan itu terjadi melalui pimpinan Roh Kudus yang tidak kita lihat, tetapi kita alami, kita nikmati. Roh Kudus menyertai
Allah sendiri menyertai orang percaya bahkan di masa pandemi seperti ini. Juga janji untuk memasuki Kanaan baru, Yerusalem baru, langit baru, bumi yang baru saat Kristus datang nanti. Bapak Ibu Saudara, kita bisa ragu, terutama dengan kondisi pandemi yang belum juga berakhir. Sudah hampir setahun, malah makin menjadi-jadi di daerah kita secara khusus makin banyak orang yang positif COVID. Tetapi ingatlah janji Tuhan. Ia sudah membuktikan bahwa seluruh janjinya terpenuhi dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Maka janji penyertaannya pun akan terus tergenapi kepada orang yang percaya kepadanya. Kedatangan Kristus yang pertama saat ia terlihat, saat ia hidup 33 tahun lebih di dunia akan sia-sia, akan tidak ada makna, tidak ada arti sama sekali. Kalau ia tidak datang lagi nanti, ketika ia terlihat lagi, ketika ia datang lagi dalam kemuliaan dan kuasa, untuk memberi hidup kekal bagi orang-orang yang setia dan teguh, percaya pada janji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, percayalah, teguhlah dalam janji Tuhan. Apapun yang terjadi, Kristus telah bangkit, dan itu menjadi jaminan kebangkitan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kristus telah mengalahkan kuasa maut. Ia telah menyelesaikannya di kayu salib. Ia mati namun bangkit. Dan karena itu sekalipun kita mati oleh COVID-19, atau mati secara wajar, atau mati karena musibah, atau mati karena kecelakaan, ingatlah janji Tuhan. Dialah kebangkitan yang sulung. Berarti akan ada kebangkitan-kebangkitan yang lain ketika Kristus datang nanti. Itu berita yang berkali-kali disebut di Alkitab. Karena itu jangan ragu. Pegang teguh janji Tuhan. Karena ia akan datang. Ia akan menyertai kita terus-menerus dari saat ini. Dari semula ketika kita percaya kepadanya. Sampai selama-lamanya. Pegang teguh janji Tuhan. Karena dengan janji ini kita bisa hidup dengan iman yang kuat, dengan imun yang kuat, sambil terus berusaha menjalani protokol kesehatan. Karena Tuhan memberi pikiran yang sehat kepada umat manusia untuk bisa menangkal virus ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Engkaulah Allah kami, Allah yang bertindak dalam sejarah umat manusia, sejarah umat Israel, sampai kini, bahkan sampai ke depan. Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Maka hanya bersama dengan Tuhan, kami tidak takut menghadapi keadaan apapun. Yakinkan kami bahwa Engkau bersama dengan kami. Roh Kudus terus menyertai kami. Menyertai gereja Tuhan agar menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia ini. Menyertai orang-orang yang dilanda COVID, menguatkan, memberi pemulihan. Menyertai orang-orang yang berjuang bersama melawan COVID. Tolonglah kami semua. Peliharalah kami semua dalam hidup pelayanan masing-masing. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua. Amin.